Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai pelaksanaan anggaran PTSL. Seperti Bapak Ibu ketahui, pertanggal 30 Maret 2020, Kementerian ATR BPN telah menerbitkan satu petunjuk teknis mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Juknis ini merupakan petunjuk sinergi PTSL dari segi teknis fisik, yuridis, maupun pelaksanaan anggaran. Untuk outline materi, kami akan bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. 1. PBT dan SHAT. Kedua, penyuluhan dan unsur kegiatan. Ketiga, struktur anggaran PTSL dan SBK. Keempat, pengawasan mutu, verifikasi dan validasi. Kelima, klaster PTSL. Keenam, analisa SBK, pembiayaan dan pajak, serta optimalisasi. Ketujuh, kota lengkap dan keempat mandiri. Kedelapan, masalah aktual serta pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan. Sebelumnya kita harus mengetahui beberapa pengertian atau istilah dari pelaksana kegiatan PTSL sebagai berikut. 1. ASN. Dalam hal ini, kegiatan PTSL, khususnya PBT, dilaksanakan oleh ASN secara swakelola. Kedua, pihak ketiga adalah kegiatan PTSL dilaksanakan oleh pihak ketiga, baik oleh kantor jasa surveyor kadaster berlisensi KJSKB atau perusahaan di bidang survei pemetaan dan informasi geospasial maupun surveyor kadaster berlisensi perorangan yang tergabung dalam KJSKB atau perusahaan tersebut. Ketiga, partisipasi masyarakat, disingkat PM. Pada pelaksanaannya, PTSL juga melibatkan unsur partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, dilaksanakan berbasis partisipasi masyarakat, yang diwujudkan dalam satu tim pengumpul data pertanahan atau disingkat Puldatan. Keempat, ASN PM. Dalam hal ini, kegiatan PTSL selain dilaksanakan ASN, juga melibatkan tenaga Puldatan atau partisipasi masyarakat. Kelima, pihak ketiga PM, yaitu dalam pelaksanaan PTSL dilaksanakan oleh pihak ketiga juga melibatkan tim Puldatan atau partisipasi masyarakat. Dalam rangka menghasilkan output peta bidang tanah, maka kegiatan peta bidang tanah baik PTSL maupun sporadis dibedakan menjadi 1. Kegiatan PBT PTSL dengan 4 pelaksana, yaitu ASN, pihak ketiga, ASN dengan PM, serta pihak ketiga dengan PM. Kedua, kegiatan keempat PTSL dengan 2 pelaksana, yaitu ASN dan pihak ketiga. Ketiga, kegiatan kota lengkap sporadis dengan 2 pelaksana, ASN dan pihak ketiga. Keempat, kegiatan keempat mandiri dengan 2 pelaksana, yaitu oleh ASN dan pihak ketiga. Dan untuk menghasilkan output sertifikat hak atas tanah, maka kegiatan SHAT PTSL maupun sporadis dibedakan menjadi 1. Kegiatan SHAT PTSL dengan 2 pelaksana, yaitu ASN dan ASN dengan partisipasi masyarakat. Kedua, kegiatan kota lengkap sporadis dengan pelaksana ASN. Penyuluhan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kegiatan penyuluhan merupakan satu rangkaian dalam kegiatan PTSL dan menjadi unsur pembentuk harga satuan biaya khusus PTSL per bidang. Maka mulai tahun 2020, pembiayaan kegiatan penyuluhan bukan lagi dibayarkan dengan berbasis bidang,
dan tidak termasuk unsur pembentuk kegiatan harga satuan biaya PTSL. Penyuluhan mulai tahun 2020 dibiayai dengan menggunakan kegiatan rutin, dan dasar pembayaran satuan biayanya menggunakan biaya SBM tahun berjalan. Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Adjudikasi PTSL, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis dengan melibatkan aparat desa, kelurahan, kecamatan, Pemda, aparat penegak hukum Polri maupun Kejaksaan, TNI, serta tokoh masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan lebih dari satu kali, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan ketentuan peserta yang berbeda. Adapun unsur belanja dan penggunaan kegiatan penyuluhan sebagai berikut. Belanja bahan dengan akun 521211 diantaranya digunakan untuk membiayai biaya konsumsi, penggandaan, pembelian spanduk, dokumentasi. Dengan satuan paket dibayarkan kepada pihak ketiga. Belanja barang persediaan konsumsi dengan akun 521811 diantaranya untuk pembelian ATK, bahan cetakan, penunjang komputer dengan satuan paket dan dibayarkan kepada pihak ketiga. Belanja perjalanan dinas dalam kota dengan akun 524113 dibayarkan untuk transport dan uang harian penyuluh serta transport narasumber dengan satuan OTOH. Belanja jasa profesi dengan akun 522151 digunakan untuk membayar honor narasumber dengan satuan OJ. Penghitungan per 1 jam narasumber adalah 60 menit. Struktur anggaran PTSL. Pada tabel ini menjelaskan penganggaran kegiatan PTSL baik untuk kegiatan PBT maupun SHAT. Pada penganggaran PBT yang dilaksanakan ASN ataupun pihak ketiga, maka tahapan penganggaran SHAT-nya menggunakan SHAT ASN. Pada penganggaran kegiatan ASN dengan PM dan PBT pihak ketiga dengan PM, maka tahapan penganggaran SHAT-nya menggunakan SHAT ASN PM. Pada output PBT yang dilaksanakan oleh ASN dengan partisipasi masyarakat, agar komponen partisipasi masyarakat atau kegiatan puldatan pada komponen 051 dapat dipertanggungjawabkan anggarannya, maka pelaksanaan pembekalan tenaga puldatan dilakukan terlebih dahulu sebelum kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan. Berikut adalah satuan biaya keluaran tahun 2020 untuk kegiatan PTSL berdasarkan PMK nomor 127 garis miring PMK.02 garis miring 2019. Ketentuan PMK mengenai SBK setiap tahunnya akan disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya keluaran. Untuk tahun 2020, zonasi dibagi menjadi 6 wilayah sesuai tabel berikut. Penganggaran kegiatan PTSL, baik PBT dan SHAT, menggunakan ketentuan PMK tersebut. Kategori pertama adalah kategori wilayah provinsi dengan kondisi geografis yang paling berat dan rata-rata bidang tanahnya paling luas. Kategori kedua adalah kategori wilayah provinsi dengan kondisi geografis lebih ringan daripada kategori pertama. Demikian seterusnya sehingga pengelompokan dilakukan hingga kategori kelima adalah kondisi geografis wilayah provinsi yang paling ringan. Kategori keenam adalah kategori untuk kepulauan, di mana akses transportasi dari kantor pertanahan ke lokasi PTSL ditempuh melalui jalur laut atau sungai, tetapi relatif masih mudah dijangkau. Pemeriksaan mutu, verifikasi, dan validasi bidang tanah. Pada struktur anggaran output peta bidang tanah,
Terdapat kegiatan kontrol kualitas berupa pemeriksaan mutu atau pengawasan mutu, serta verifikasi dan validasi bidang tanah. Pemeriksaan mutu output PBT pihak ketiga dan PBT pihak ketiga partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memastikan data bidang tanah yang dihasilkan dalam kegiatan pengukuran bidang tanah sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Pengawasan mutu output PBT ASN dan PBT ASN partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ASN untuk memastikan data bidang tanah yang dihasilkan dalam kegiatan pengukuran bidang tanah sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Untuk kegiatan verifikasi dan validasi bidang tanah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas ASN untuk memastikan bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah telah dilakukan sesuai dengan alur atau tahapan kegiatan yang semestinya. Hasil penyelesaian kegiatan PTSL dibagi menjadi beberapa klaster sebagai berikut: K1, K2, K3, dan K4. Untuk K3 terbagi lagi menjadi K3.1, K3.2, K3.3. Output dari masing-masing klaster tersebut sesuai tabel berikut. Penganggaran masing-masing klaster tersebut dibayarkan dan dipertanggungjawabkan setelah seluruh bukti-bukti pertanggungjawaban diterima oleh bendahara pengeluaran. Penganggaran K1 dibayarkan seluruh tahapan kegiatan fisik atau PBT dan yuridis atau SHT-nya. Penganggaran K2, K3.1, dan K3.2 dibayarkan seluruh tahapan kegiatan fisik dan yuridisnya sampai dengan tahap penelitian data yuridis atau pemeriksaan tanah. Penganggaran K3.3 dibayarkan hanya sampai tahapan kegiatan fisik atau PBT. Khusus klaster keempat merupakan bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan bersertifikat yang belum dipetakan. Dalam hal ini dilakukan kegiatan peningkatan kualitas datanya. Untuk kegiatan di tahapan PBT keempat, menggunakan SBK khusus keempat. Analisis pembentuk kegiatan PTSL. Dalam rangka menyusun kegiatan PTSL, analisis penghitungan biaya SPK kegiatan dilakukan berdasarkan jenis-jenis belanja, yaitu belanja bahan, belanja honorarium, dan belanja barang non-operasional lainnya, dan belanja-belanja lain untuk keperluan pelaksanaan kegiatan teknis yang dilakukan di lapangan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Kegiatan administratif atau kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Satgas Administrasi dalam rangka membantu tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi tidak menjadi bahan analisa, sebab kegiatan tersebut merupakan kegiatan kantor. Berdasarkan analisa penghitungan SBK, maka pembayaran kegiatan PTSL dipergunakan untuk 1. Belanja bahan, akun 521211, untuk biaya konsumsi, dokumentasi, spanduk, fotokopi. Kedua, belanja barang persediaan konsumsi, akun 521811, untuk biaya ATK, bahan cetakan, bahan penunjang komputer. Belanja barang akun 521811 harus dimasukkan dalam aplikasi barang persediaan. Ketiga, belanja honor output kegiatan, akun 521213, untuk honorarium penelitian data yuridis panitia adjudikasi percepatan atau sidang panitia adjudikasi dan honor panitia lelang. Keempat, belanja barang non-operasional lainnya, akun 521219, untuk biaya pengukuran, pengumpulan data yuridis, pengumpulan data pertanahan, pemeriksaan tanah, dan verifikasi dan validasi. Kelima, belanja perjalanan dinas dalam kota, akun 524113, untuk transport lokal narasumber dan kontrol kualitas ASN. Keenam, belanja jasa profesi, akun 522151, untuk honor narasumber dalam rangka pembekalan tim Puldatan. Ketujuh,
Belanja jasa lainnya, akun 522191, untuk kontrol kualitas pihak ketiga, serta kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pihak ketiga. Pada kategori pelaksana SHAT ASN, komponen 052 atau pengumpulan data, anggaran yang dialokasikan sudah termasuk biaya petugas desa sebesar Rp10.000 per bidang dengan menggunakan akun 521219. Dalam hal sekretaris dibantu oleh Satgas Administrasi yang melakukan pekerjaan hingga melebihi jam kerja dapat dibiayai dengan belanja pegawai, akun 512211, berupa uang lembur bagi pegawai ASN dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan dan standar biaya masukan. Perpajakan. Pengenaan pajak untuk biaya kegiatan PTSL diatur sebagai berikut. 1. Belanja bahan dan belanja barang persediaan konsumsi pada akun 521211 dan 521811 dikenakan PPN dan PPh pasal 22 dengan besaran pengenaan pajak untuk nilai transaksi lebih dari Rp1.000.000 dikenakan PPN sebesar 10%. Dan untuk nilai transaksi lebih dari Rp2.000.000 dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Apabila pihak ketiga atau rekanan tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 3%. Kedua, penghasilan yang diperoleh para petugas yang berasal dari honor penelitian data yuridis atau sidang panitia adjudikasi percepatan pada kegiatan pemeriksaan tanah akun 521213 atau honor output kegiatan dan honor narasumber akun 522151 atau belanja jasa profesi dikenakan PPh pasal 21. Ketiga, belanja non-operasional lainnya akun 521219 merupakan rangkaian kegiatan yang dibayarkan sekaligus lump sum dengan satuan bidang tidak dikenakan PPh pasal 21. Keempat, kegiatan PTSL yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk belanja jasa lainnya akun 522191 dikenakan pengenaan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 23 sebesar 2%. Kelima, untuk kegiatan PTSL sumber dana PLN atau pinjaman luar negeri tidak dikenakan pajak. Optimalisasi merupakan upaya untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah dialokasikan untuk memberikan manfaat atau output yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan PTSL. Penganggaran kegiatan PTSL menggunakan satuan biaya per bidang dengan target output K1. Namun setelah dilakukan penelitian data yuridis dan data fisik, target K1 tersebut bisa menjadi K1, K2, K3 karena tidak dapat dipastikan bahwa seluruh bidang yang telah dilakukan pengukuran dapat diterbitkan sertifikat, sehingga akan terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai. Apabila ditemukan K2 dan K3, wajib untuk dilakukan optimalisasi. Selain hasil efisiensi dari selisih K1 dengan K2, K3, optimalisasi anggaran dapat diperoleh dari sisa kontrak peta bidang tanah dengan pihak ketiga. Di samping itu, terdapat potensi sumber optimalisasi anggaran PTSL yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. Optimalisasi anggaran PTSL dapat dilakukan dengan sumber dari 1. Sisa kontrak pihak ketiga. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kontrak kerja. Pada kenyataannya, dari hasil lelang didapatkan sisa anggaran yang tidak digunakan, yang merupakan selisih besaran SBK dengan nilai kontrak yang dihasilkan. Kedua, efisiensi pelaksanaan PTSL yang dianggarkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Efisiensi selisih penganggaran ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 1. Tidak tercapainya output K1. Di sini selisih antara anggaran K1 SHAT dengan anggaran K2 atau K3.1 atau K3.2 atau K3.3.
Kedua, terdapatnya peta bidang lama yang tidak perlu diukur kembali, atau K3 tahun sebelumnya, atau lokasi IP4T yang telah memenuhi persyaratan pemetaan kadastral. Biaya pengukuran tidak dapat dibayarkan. Hasil optimalisasi dapat digunakan untuk membiayai legalisasi aset pada 1. Lokasi yang sudah tersedia PBT atau K3 atau XIP4T, atau 2. Lokasi desa baru untuk seluruh tahapan kegiatan PTSL. 3. Lokasi desa lama untuk seluruh tahapan kegiatan PTSL untuk memenuhi satu desa lengkap. Dalam rangka mewujudkan sertifikat hak atas tanah kota lengkap, di mana sebagian besar bidang tanahnya telah terdaftar, maka dilakukan pensertifikatan dan pendataan bidang tanah belum terdaftar guna melengkapi pensertifikatan seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah kota atau kabupaten. Pensertifikatan dan pendataan bidang tanah ini dilakukan secara sporadis guna melengkapi seluruh bidang tanah agar tersertifikatkan. Adapun kegiatan kota lengkap tersebut, PBT dilakukan oleh dua pelaksana dengan penganggaran tahapan kegiatan, yaitu ASN dan pihak ketiga. Sementara SHT-nya hanya ASN. Untuk keempat mandirinya dapat dilaksanakan oleh ASN dan pihak ketiga. SBK Kota Lengkap untuk PBT dan SHT, serta keempat mandiri ditetapkan dalam Permen ATR Kepala BPN tentang standar biaya. SBK Kota Lengkap terdiri dari 6 zonasi dengan satuan biaya lebih tinggi dari PBT dan SHT PTSL. Berikut tabel keempat mandiri yang terdiri dari 6 zonasi, baik untuk keempat mandiri ASN dan pihak ketiga. Pada kali ini terdapat juga masalah-masalah aktual yang ingin kami sampaikan. Beberapa di antaranya adalah upaya penambahan target 2020, optimalisasi atau revisi, antara lain optimalisasi anggaran output PBT ASN dengan melakukan identifikasi jumlah keempat pada lokasi PTSL dan menghitung selisihnya. Terhadap selisih anggaran dimaksud, dioptimalkan untuk output PBT ASN atau output keempat di luar lokasi PTSL. Optimalisasi anggaran output PBT PM ASN dengan melakukan revisi menjadi output PBT ASN, serta merevisi jumlah output SHAT PM ASN menjadi output SHAT ASN, di mana selisih anggaran PBT PM ASN menjadi PBT ASN dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan alokasi anggaran dalam rangka revisi output SHAT PM ASN menjadi SHAT ASN. Dalam hal masih terdapat sisa anggaran, digunakan untuk menambah target output PBT ASN maupun output PBT keempat. Berikut masalah-masalah aktual lain diantaranya sebagai berikut. 1. Di tahun 2019, pekerjaan Poldatan di pihak ketiga kan pada kegiatan PBT pihak ketiga PM yang terjadi di 7 provinsi sumber dana pinjaman luar negeri. Pada kegiatan Poldatan yang di pihak ketiga kan ini, apabila terjadi perbedaan harga lelang pada paket kegiatan pengukurannya, di mana nilai pekerjaan pengukuran lebih rendah, penurunan harga tidak diambil dari biaya kegiatan Poldatan, tetapi diturunkan dari kegiatan nilai paket pekerjaan pengukurannya. Pada kegiatan Poldatan yang di pihak ketiga kan ini juga terjadi kesulitan dalam pencairan dan pertanggungjawabannya, karena kegiatan Poldatan sebaiknya dilaksanakan secara swakelola. Kedua, fungsi kendali aplikasi PTSL Tata Usaha. Sangat penting untuk kualitas data antara KKP dengan OMSPAN, agar tidak terjadi selisih atau perbedaan data. Ketata usahaan berperan penting untuk merekam data,
atau mengendalikan pencairan anggaran dalam KKP. Di sini ada dalam aplikasi PTSL Tata Usaha. Karena fungsi kendali kualitas data antara KKP PTSL dengan data Ombudsman ini menjadi tanggung jawab kepala kantor. Ketiga, pengisian satuan biaya dalam RKKL. Di sini satuan biaya agar disesuaikan dengan akun dari masing-masing kegiatan. Contoh jika belanja bahan akun 521211 dan belanja barang persediaan 521811 menggunakan satuan biaya paket dalam RKKL, tidak bidang. Serta belanja untuk pekerjaan lapang akun 521219 menggunakan satuan biaya bidang. Pengisian komponen belanja dari masing-masing kegiatan ini agar memperhatikan template dari Dirjen Teknis terkait dan Biro Perencanaan. Keempat, SKB perorangan. Penggunaan SKB perorangan karena keterbatasan ASN menggunakan penganggaran dengan satuan biaya sama seperti ASN. Dikarenakan SKB perorangan merupakan tenaga di luar ASN, bekerja untuk menambah penghasilan, maka dikenakan potongan pajak penghasilan. Kelima, juknis ini tidak berlaku surut 30 Maret 2020. Demikian beberapa masalah-masalah aktual yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PTSL. Dalam pelaksanaan PTSL tahun 2020 ini yang telah dikeluarkan petunjuk teknisnya, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan PTSL agar mengacu kepada petunjuk teknis nomor 1 garis miring Juknis garis datar 100.HK.02.01 garis miring Romawi 3 garis miring 2020 tanggal 30 Maret 2020. Untuk dokumen pertanggungjawaban dan penggunaannya, penyusun telah membagi menjadi beberapa matriks kegiatan yang dapat dilihat dalam tabel pendukung materi ini. Adapun materi dokumen yang disajikan adalah untuk output kegiatan sebagai berikut. Output kegiatan penyuluhan, output kegiatan PTSL ASN, output kegiatan PTSL pihak ketiga, output kegiatan PBT PTSL ASN PM, output kegiatan PBT PTSL pihak ketiga PM, output kegiatan SHAT PTSL ASN, output kegiatan SHAT PTSL ASN PM, output kegiatan PBT keempat PTSL ASN, output kegiatan PBT keempat PTSL pihak ketiga, output kegiatan PBT Kota Lengkap Sporadis ASN, output kegiatan PBT Kota Lengkap Sporadis pihak ketiga, output kegiatan SHAT Kota Lengkap Sporadis ASN, output kegiatan PBT keempat Mandiri ASN, dan output kegiatan PBT keempat Mandiri pihak ketiga.